Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, semoga anak-anak yang daring bangunnya lebih awal juga ya. Harus mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Dan bagi anak-anak yang PTM tentunya bangunnya lebih awal karena harus berangkat ke sekolah untuk datang lebih awal dan tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih di tema 4 ya, pembelajaran yang 5. Besok adalah pembelajaran terakhir dari tema 4. Nah, dalam pembelajaran yang kelima ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama, memberikan saran. Yang kedua, hak dan kewajiban sebagai pemeluk agama. Yang ketiga, menentukan pembagian yang hasilnya diketahui. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, memberikan saran. Saran merupakan nasihat atau masukan guna membantu untuk menyelesaikan suatu masalah. Saat memberikan saran harus dilakukan dengan cara yang sopan dan bahasa yang santun. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya, contoh saran. Dito tinggal di rumah yang letaknya tidak jauh dari sebuah gereja. Dito beragama Islam. Pada saat ada perayaan Natal, Dito mendengarkan radio sangat keras. Ibu menyarankan Dito untuk mematikan radionya. Kata ibu, Dito, sebaiknya kamu mematikan radiomu dulu. Tetangga kita sedang merayakan Natal. Ibu juga akan menjalankan ibadah salat maghrib. Dito menjawab, baik Bu. Ibu pun berkata, kita harus menghargai tetangga yang sedang beribadah, meskipun agama kita berbeda dengannya. Dito menjawab, iya Bu, maafkan Dito. Nah, ini adalah contoh saran yang baik saat kita melakukan kekeliruan atau kesalahan. Nah, ingat juga saat memberikan saran, gunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya. Nah, itu biasa kata yang kita gunakan untuk memberikan saran kepada orang lain ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa memberikan saran kepada orang lain itu kita lihat konteks kondisi dan permasalahannya ya, dan juga memberikan saran itu tidak sembarangan kepada orang yang tidak kita kenal. Nah, saat kita memberikan saran itu tentu kepada orang-orang yang kita kenal, terutama kepada keluarga atau teman ya, dan kepada orang lain kita harus berhati-hati karena tidak semua orang mau mendengarkan saran kita, tetapi kita harus memberikan saran dengan cara-cara yang halus ya, supaya orang tersebut tidak merasa tidak disalahin atau dipojokin gitu, seperti itu. Nah, dengan kata dan kalimat yang santun dan halus ya, supaya orang tersebut mau mendengarkan saran kita. Nah, ini contoh yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi ya anak-anak. Ini hanya contoh membuat kalimat saran itu ya. Jadi ini sebagai contoh dengan konteksnya Dito membunyikan radio saat umat yang lain merayakan hari raya kepercayaannya, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya adalah pelajaran PPKN, hak dan kewajiban sebagai pemeluk agama. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Selain hak, ada juga kewajiban yang harus dimiliki dan dilaksanakan
para pemeluk agama, yaitu menghormati serta menghargai perbedaan yang terjadi atau perbedaan yang ada dalam kehidupan kita ya. Banyak perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Seperti yang pertama adalah agama Islam, Katolik, Kristen Protestan. Nah, itu apa? Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, ini tempat-tempat ibadah yang dimiliki oleh agama-agama tersebut. Nah, sebagai umat yang memiliki banyak perbedaan ya, memiliki keyakinan yang berbeda-beda, kita tentunya harus saling menghargai. Karena menghargai, menghormati orang yang berbeda dengan kita itu membuat hidup kita atau suasana lingkungan kita damai dan rukun. Ya. Damai dan rukun. Jadi, kita di sini harus saling menghormati. Oke. Nah, sekarang pelajaran matematika menentukan pembagian yang hasilnya diketahui. Ayah memiliki toko ikan hias di pasar. Ayah mendapatkan 6 pesanan akuarium dari sebuah sekolah. Tiap akuarium akan diisi ikan hias dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah ikan hias yang harus disediakan ayah dan jumlah ikan hias tiap akuarium? Nah, ini hasilnya sudah kita ketahui ya anak-anak, ada 6 jumlah akuariumnya. Jadi jumlah ikan hias yang harus disediakan itu berapa gitu. Nah, contohnya di sini 12 dibagi 2 sama dengan 6, 18 dibagi 3 sama dengan 6, 24 dibagi 4 sama dengan 6, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, ini contoh untuk mendapatkan nilai yang sudah kita ketahui. Ya anak-anak, oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.